Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang adik-adik. Bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia. Adik-adikku yang berbahagia, lagi kakak selalu mengingatkan adik-adik agar selalu menjaga protokol kesehatan, jaga imun kalian, dan jaga hati kalian supaya tetap bahagia dan semangat. Kali ini berbicara tentang bagaimana pramuka itu seorang agen perubahan. Ingat, kalau kita ngomong sebagai agen, berarti adik-adik adalah sebagai agen penyalur tentang suatu perubahan. Kakak di sini akan menyampaikan tentang sesosif, entrepreneurship, social community, creativity, and innovation. Artinya apa? Pramuka harus memiliki jiwa-jiwa seperti ini. Pertama kita akan bahas tentang sesosif. Apa itu sesosif? Merupakan singkatan dari spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Secara spiritual, pramuka harus kuat. Secara spiritual, pramuka harus mempunyai dasar dalam melakukan sesuatu, yaitu supaya melakukan itu baik, hal-hal yang baik itu tentunya diiringi dengan spiritual yang baik, keagamaan kita. Dari sisi agama, langkah-langkah kita sebagai agama itu sebagai penuntun, maka ini menjadi dasar yang kuat. Emosional, bagaimana kita mengelola diri kita dalam menanggapi sesuatu. Tentunya ini kita urutkan ya, dari spiritual ke emosional. Kemudian adalah dari aspek sosial. Seorang pramuka harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Kepekaannya sosial yang tinggi harus didasari dengan intelektual atau kecerdasan kita. Dalam berkreasi kita harus juga mempunyai kecerdasan yang kuat. Pramuka harus cerdas. Fisik artinya adalah pramuka harus mempunyai jiwa yang kuat, yang bugar agar dapat melaksanakan setiap aktivitas dengan baik. Nah, sesosif ini akan kita temukan dalam SKU, yaitu syarat-syarat kecakapan umum. Semuanya terangkum di sini. Ketika adik-adik mengikuti kegiatan kepramukaan, maka harus memenuhi SKU ini. SKU ini untuk penegak ada 2 tingkatan, yaitu nanti ada bantara, ada laksana. Nah, masing-masing tingkatan itu akan berkaitan dengan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Semuanya akan terlatih di sini. Jadi, kesemuanya sesosif itu mengacu pada yang namanya Trisatya. Ingat, Trisatya itu adalah janji kita. 3 janji. Jadi yang pertama adalah sebagai seorang penegak pasti menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah aspek spiritual kita. Dan menjalankan Pancasila. Nah, ini adalah dasar kita. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Ini adalah dari aspek sosial kita, emosional kita, dan menepati dasar dharma. Dasar dharma adalah sebagai nilai-nilai kepramukaan, sebagai dasar kita menjalani hidup ini sebagai seorang pramuka. Kita harus ingat janji kita ini. Pramuka sebagai agen perubahan tentunya harus ada sisi pembeda. Saat ini, dalam kondisi saat ini kemajuan zaman, pramuka harus dibekali dengan kemampuan yang namanya adalah entrepreneurship atau kemampuan berwirausaha. Kemampuan ini pramuka itu bisa mandiri dan survive. Nah, bagaimana entrepreneurship ini dapat kita jalankan?
Sebagai seorang pramuka, kita harus bisa membaca situasi, tanggap situasi, analisa situasi, dan melakukan eksekusi. Ketika kita akan melakukan wirausaha, maka ingat adik-adik, kita harus bisa membaca situasi yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita bisa membaca situasi, maka kita harus tanggap tentang situasi itu. Apa yang menjadi kebutuhan di sekitar kita? Kita analisa, bagaimana? Oh, situasinya bagaimana ya? Oh, ini nih. Kita harus tanggap, kita analisa, kemudian baru kita membuat kesimpulan dan kita baru melaksanakan eksekusi. Kita lakukan, tapi ingat harus didasari dengan intelektual atau kecerdasan yang baik. Jadi pramuka itu akan menjadi pramuka yang mandiri dan survive atau dapat bertahan di kondisi apapun. Berikutnya adik-adik, kita sebagai seorang pramuka hidup dalam yang namanya social community. Seperti logo yang tertera di slide, yaitu berbakti tanpa henti. Artinya, sebagai makhluk sosial, pramuka juga harus mempunyai kepekaan sosial yang kita menjalankan kepekaan sosial itu dengan baik. Kita harus sadar apa? Banyak hal. Ini kakak mengklasifikasikan menjadi seperti ini. Sadar lingkungan. Adik-adik, sadar lingkungan artinya adalah kepekaan di sekitar kita itu ada masalah apa. Nah, ketika kita sudah sadar tentang lingkungan, maka kita harus sadar kemampuan kita. Kita harus dapat memanage kemampuan kita, sejauh mana kita bisa membantu, sejauh mana kita dapat bertindak. Akhirnya, berikutnya adalah namanya sadar prioritas. Dari sekian banyak masalah lingkungan, kita harus sadar. Kita harus dapat mengkelompokkan mana yang paling penting menjadi ke yang prioritas yang belum seberapa penting. Artinya, kita prioritaskan mana yang harus dilakukan. Semuanya itu tentunya kita harus sadar diri juga. Menurut kemampuan kita, bagaimana kita sadar tentang lingkungan kita. Ingat, mendasari sesuatu bukan karena kitanya, tapi karena untuknya. Untuknya itu maksudnya bagaimana? Untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena kita adalah sebagai makhluk sosial. Yang terakhir adalah just do it for the best. Lakukan yang terbaik. Apapun itu untuk masyarakat, lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan prioritas kita, sesuai dengan kesadaran diri kita. Yaitu ingat, salah satu semboyan pramuka kita adalah kita harus ada suka dan rela. Nah, sebagai seorang pramuka, kita harus mempunyai jiwa creativity and community, kemampuan berkreativitas. Ya, kita harus kreatif dan kita harus berkelompok dalam menjalankan kekreatifan kita. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kekreatifan kita nggak akan bisa jalan kalau kita tidak berhubungan dengan yang lain. Apa itu? Nah, kakak gabungkan community di sini, kita gabungkan dengan namanya innovation. Ketika kita berkelompok dengan teman-teman kita berkumpul dengan teman kita, maka kekreatifan kita pasti akan menimbulkan inovasi-inovasi baru. Nah, untuk menjalankan ini semua kita harus lihat, pelajari, adaptasi. Lihat, pelajari, dan adaptasi. Jadi kita akan terhindar dari yang namanya plagiasi atau meniru seutuhnya. Nah, ada kata kuncinya di sini, yaitu adalah adaptasi. Jadi kita harus mengadaptasi itu. Tidak boleh pramuka itu hanya mencontoh saja, mengambil saja tanpa adanya inovasinya sesuai dengan kekreatifan. Dan ingat, kita harus selalu merdeka berpikir. Kita punya kemampuan dan kita harus merdeka untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Lihat, pelajari dulu, dan adaptasi. Nah, di depan kakak sudah sampaikan bahwasanya adaptasi itu harus disertai dengan kemampuan analisa yang kuat. Dan kita harus selalu merdeka belajar. Merdeka belajar di sini artinya adalah kita bebas melakukan belajar itu di mana saja. Kita bebas belajar tentang apa saja, di mana saja, dan apa saja. Didasari dengan merdeka berpikir. Artinya, sebagai seorang pramuka, kita bebas melakukan apa saja dengan dasar Trisatya itu tadi, dasar Dharma itu tadi.
dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, di sini akan menyampaikan sekali lagi kakak mengingatkan adalah seorang pramuka itu tidak pernah terkejut adik-adik. Jadi pramuka dia tahu atau pramuka tahu apa yang harus dilakukan ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Artinya apa? Kesiapan mental yang seperti kakak sampaikan di depan tadi sebagai agen perubahan, kita harus siap secara mental. Nah, siap secara mental itu bagaimana caranya? Maka kita harus lakukan suatu proses. Prosesnya bagaimana? Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan. Insya Allah adik-adik akan dapat tanggap situasi yang ada di sekitar kita dan menjadi manusia sosial yang baik. Pesan dari Sri Hamengkubuwono ke-9. Dia menemukan istilah pramuka yang dari kata, asal katanya dari kata poromuko yang artinya adalah pasukan perang terdepan. Artinya apa? Kita di sini bukan makna perang di sini artinya bukan perang sesungguhnya, tapi adalah sebagai agen perubahan terdepan untuk negara kita tercinta ini. Dengan karakter-karakter yang kuat tadi, saya yakin adik-adik pasti bisa melakukan apa saja dengan dasar yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Saya yakin adik-adik akan menjadi pribadi yang tanda kutip pribadi yang kuat, yang kokoh, yang mempunyai kepekaan tinggi dan sebagainya. Adik-adikku yang berbahagia, saya kira kakak cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya tunggu adik-adik di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada di Ambalan kita di Ponegoro RA Kartini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka. Audio Jungle.